Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ika Siti Nurenda dengan NIM 511171095, Rika Nur Sapitri dengan NIM 511171097, Royani Citra Dewi dengan NIM 511171100. Di sini, kelompok kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Perceived Risk terhadap Intention to Use dengan trust sebagai intervening. Studi pengguna aplikasi e-wallet pada mahasiswa Unjani Cimahi. Untuk materi yang akan disampaikan pada bab 1 terdiri dari latar belakang penelitian, yang kedua, identifikasi masalah penelitian, yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian, yang keempat, kegunaan penelitian. Untuk di bab 2, ada kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan model konseptual. Untuk di bab 3, ada metode penelitian, operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sampel, teknik pengukuran data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan lokasi serta waktu penelitian. Untuk di bab 4, ada hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bab 5, terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk materi yang pertama, bab 1 akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royani Citra Dewi dengan NIM 5111710. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Risk terhadap Intention to Use melalui Trust sebagai variabel intervening, studi kasus pengguna e-wallet pada mahasiswa Unjani. Di sini saya akan membahas mulai dari bab 1. Bab 1 itu yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Kemudian pada bab 2 yang terdiri dari kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan model konseptual. Latar belakang penelitian. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat seluruh aktivitas itu menjadi serba cepat. Salah satunya dengan adanya aplikasi e-wallet. Dengan adanya aplikasi e-wallet memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa dompet, uang cash, dan bahkan kartu kredit. Semayanti 2019 menyatakan bahwa rata-rata pengguna e-wallet itu memiliki 3 platform. Yang pertama adalah QR Card, NFC, dan OTP yang memerlukan verifikasi dari setiap transaksi sehingga konsumen itu tidak perlu khawatir karena layanan ini terbilang aman. Saat ini sudah terbiasa dengan dompet digital, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh si pengguna. Salah satunya yaitu peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu pembobolan saldo pada pembayaran elektronik. Peristiwa tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pengguna mengenai kode OTP. Jadi secara sadar pengguna OTP tersebut itu memberikan kode verifikasi kepada salah satu oknum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Chief Legal dan Compliance Officer Dana Artiani 2019. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk terhadap intention to use melalui trust sebagai variabel intervening. Identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use dompet digital. Yang kedua, bagaimana pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use dompet digital. Bagaimana pengaruh perceived risk terhadap intention to use dompet digital. Bagaimana pengaruh trust terhadap intention to use dompet digital. Pengaruh perceived usefulness terhadap trust dompet digital. Bagaimana pengaruh perceived ease of use terhadap trust dompet digital. Bagaimana pengaruh perceived risk
terhadap trust dompet digital. Bagaimana pengaruh versip usefulness terhadap intention to use melalui trust. Bagaimana pengaruh versip ease of use terhadap intention to use melalui trust. Bagaimana pengaruh versip risks terhadap intention to use melalui trust. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kegunaan, kemudahan, resiko yang dirasakan, kemudian kepercayaan, serta minat menggunakan. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh versip usefulness terhadap intention to use dompet digital. Untuk menganalisis pengaruh versip ease of use terhadap intention to use dompet digital. Untuk menganalisis pengaruh versip risks terhadap intention to use dompet digital. Untuk menganalisis pengaruh trust terhadap intention to use dompet digital. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh versip usefulness terhadap trust dompet digital. Untuk menganalisis pengaruh versip ease of use terhadap trust dompet digital. Untuk menganalisis pengaruh versip risks terhadap trust dompet digital. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh versip usefulness terhadap intention to use melalui trust dompet digital. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh versip ease of use terhadap intention to use melalui trust dompet digital. Untuk menganalisis pengaruh versip risks terhadap intention to use melalui trust dompet digital. Kegunaan penelitian itu ada dua. Yang pertama ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Yang pertama adalah kegunaan teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan menjadi media pembelajaran terkait dengan teori tentang kegunaan, kemudahan, kepercayaan, kemudian minat menggunakan. Selanjutnya adalah kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran yang baik terkait dengan versip usefulness, versip ease of use, versip risks, trust, dan intention to use. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, perceived risks terhadap intention to use melalui trust sebagai variabel intervening. Nah, penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Sig et al. 2020. Nah, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian ini menghilangkan variabel sikap dan menambahkan variabel kepercayaan. Davis 1989 mendefinisikan perceived ease of use sebagai kemudahan dalam menggunakan apa yang dirasakan selama pengguna itu percaya bahwa menggunakan sistem akan bebas dari indikator yang pertama, yaitu indikator yang diukurnya. Yang pertama, kemudahan dalam melakukan installment. Yang kedua, kemudahan dalam mempelajari interface. Yang ketiga, kemudahan yang didapatkan dari perbandingan sistem pembayaran cash terhadap sistem third-party e-payment. Pribodo dan Prambawani 2016 dan kami 2019 juga menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan. Perceived ease of use memiliki keterkaitan dengan trust. Keterkaitan tersebut dinyatakan oleh Al-Shafari et al. 2019 bahwa perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap trust. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri and Fitri 2019 didukung oleh hasil penelitian Karismawan dan Widianto 2016, Wahyu Ningsih 2019, Anggraini 2019, dan Asnawiyah berpengaruh positif terhadap kepercayaan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bagastia 2018 menyatakan bahwa kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan. Mayor et al. 1985 mendefinisikan kepercayaan sebagai kemauan individu untuk peka terhadap tindakan orang lain karena adanya harapan bahwa orang yang
dipercaya akan melakukan suatu perbuatan tertentu kepada orang yang mempercayainya. Indikator yang diukurnya dapat diandalkan memiliki reputasi yang baik menjaga kerahasiaan data pribadi. Minat adalah keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang diinginkan seseorang dan tidak akan membiarkan hal apapun yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Muhyiddin 2011. Indikator yang diukur keinginan untuk menggunakan selalu mencoba menggunakan berlanjut di masa yang akan datang. Hipotesis penelitian. Hipotesis satunya, perceived usefulness berpengaruh positif terhadap intention to use. Hipotesis duanya, perceived ease of use berpengaruh positif terhadap intention to use. Hipotesis tiganya, perceived risks berpengaruh positif terhadap intention to use. Hipotesis empatnya, trust berpengaruh positif terhadap intention to use. Hipotesis limanya, perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap trust. Hipotesis 6-nya, perceived ease of use berpengaruh positif terhadap trust. Hipotesis 7-nya, perceived risks berpengaruh positif terhadap trust. Hipotesis 8, perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap intention to use melalui trust. Hipotesis 9-nya, perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap intention to use melalui trust. Hipotesis 10-nya, perceived risks memiliki pengaruh positif terhadap intention to use melalui trust. Perkenalkan, nama saya Rika Nusapitri dengan NIM 51111717097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang terdiri dari 8 subpembahasan. Yang pertama yaitu ada metode penelitian, kedua operasional variabel, ketiga teknik pengumpulan data, keempat teknik penentuan sampel, kelima teknik pengukuran data, keenam metode pengolahan data, ketujuh metode analisis data, dan yang terakhir lokasi dan waktu penelitian. Langsung saja ke subpembahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Menurut tujuannya, penelitian ini merupakan kategori penelitian dengan pengujian hipotesis. Supranto tahun 2016 menyatakan bahwa hipotesis merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Sekarang dan Bougie tahun 2017 juga menyatakan bahwa dalam pengujian hipotesis harus bisa menjelaskan hubungan, sifat tertentu, dan harus dapat memahami perbedaan yang terjadi pada variabel-variabel yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, tingkat keterlibatan peneliti termasuk ke dalam kategori intervensi rendah. Karena peneliti hanya memberikan kuesioner tanpa ikut campur dalam aktivitas yang terjadi dalam masalah penelitian. Subpembahasan yang selanjutnya yaitu operasional variabel, di mana penelitian ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu ada variabel perceived usefulness, perceived ease of use, dan perceived risk sebagai variabel independen, dan variabel intention to use sebagai variabel dependent, kemudian variabel trust sebagai variabel intervening. Nah, di sini sudah ada tabel operasional variabel. Yang pertama yaitu ada variabel perceived usefulness atau X1 dengan 7 indikator. Yang pertama yaitu penggunaan aplikasi e-wallet dalam menghemat waktu transaksi. Kedua, dapat digunakan di semua tempat pembelanjaan. Ketiga, manfaat dari aplikasi. Keempat, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kelima, perlindungan PIN untuk membuat pengguna merasa aman, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada variabel perceived ease of use atau variabel X2 dengan 3 indikator yang terdiri dari kemudahan dalam melakukan installment, kemudahan dalam mempelajari interface, dan kemudahan yang didapatkan dari perbandingan sistem pembayaran cash terhadap sistem third party e-payment.
Kemudian ada variabel perceived risk atau variabel X3 dengan 3 indikator yang terdiri dari tingginya risiko, keamanan bertransaksi, dan keamanan sistem. Selanjutnya ada variabel trust atau variabel Y dengan 3 indikator. Yang pertama yaitu dapat diandalkan, kedua memiliki reputasi yang baik, dan yang terakhir menjaga kerahasiaan data pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu ada variabel intention to use atau variabel Z dengan 3 indikator yaitu keinginan untuk menggunakan, selalu mencoba menggunakan, dan berlanjut di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara personally administered questionnaire. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, untuk teknik penentuan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani Cimahi yang mengetahui layanan e-wallet tapi belum pernah menggunakannya. Dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, penelitian ini menetapkan sampel yang diambil 20 kali dari jumlah variabel penelitian yaitu sebanyak 100 orang. Selanjutnya untuk teknik pengukuran data yaitu dengan menggunakan skala Likert, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Untuk alternatif jawaban pernyataan responden yaitu mahasiswa Unjani Cimahi mengenai perceived usefulness, perceived ease of use, dan perceived risk, intention to use, dan trust, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju, dengan skor alternatif jawaban pernyataan mulai dari 5 sampai 1. Untuk subpembahasan yang selanjutnya itu ada metode pengolahan data. Sekaran dan Bouchy tahun 2017 mengemukakan bahwa apabila data didapatkan melalui kuesioner, data tersebut kemudian harus dikodekan dan dimasukkan ke dalam personal komputer, lalu diedit dengan tahapan-tahapan pengolahan data mulai dari coding and data entry, editing data, dan yang terakhir yaitu data transformation. Selanjutnya ada metode analisis data. Menurut Sekaran dan Bouchy tahun 2017, apabila data dalam penelitian telah didapatkan melalui sampel, data tersebut kemudian perlu dianalisis untuk diuji hipotesisnya. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian yang kedua yaitu uji regresi berganda, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Kemudian yang terakhir yaitu ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang menggunakan e-wallet dan dompet digital di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kesiti Nurenda. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Di sini ada profil responden berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan angkatan. Yang selanjutnya hasil uji validitas dan reliabilitas. Untuk variabel X1 yaitu perceived usefulness dengan kode PU1 didapat hasil uji validitas 0,647, PU2 0,397, PU3 0,477, PU4 0,455, PU5 0,518, PU6 0,627, PU7 0,487. Dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian valid karena nilainya lebih besar dari nilai T-tabel, yaitu nilai T-tabelnya 0,16038, dan untuk uji reliabilitasnya hasilnya 0,754 yang berada pada kisaran 0,70.
maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliable. Yang selanjutnya, Fair7 easy of use dengan kode PE1 yaitu 0,414, PE2 0,525, PE3 0,643. Yang dapat dikatakan instrumen tersebut valid karena nilainya lebih besar dari nilai T-tabel. Untuk uji reliabilitasnya nilainya 0,578, berada pada kisaran 0,60 yang artinya instrumen tersebut dapat dikatakan buruk. Yang selanjutnya variabel ketiga yaitu persevered risk dengan kode PR1 0,605, PR2 0,567, PR3 0,689 yang dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena nilainya lebih besar dari nilai T-tabel. Untuk hasil uji reliabilitasnya didapat hasil 0,844 yang artinya berada pada kisaran 0,80, maka instrumen tersebut dapat dikatakan baik. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel trust dengan kode TR1 0,702, TR2 0,606, TR3 0,468 dapat dikatakan valid karena nilai tersebut lebih besar dari nilai T-tabel. Dan untuk hasil uji reliabilitasnya yaitu 0,709 dapat berada pada kisaran 0,70 yang artinya instrumen tersebut dapat diterima. Yang selanjutnya intention to use dengan kode ITU1 0,643, ITU2 0,550, ITU3 0,538 dapat dikatakan instrumen tersebut valid karena nilainya lebih besar dari nilai T-tabel. Untuk hasil uji reliabilitasnya yaitu 0,860 yang artinya berada pada kisaran 0,80, maka instrumen tersebut dapat dikatakan atau dapat dikatakan baik. Yang selanjutnya hasil uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas pada Fair7 usefulness, Fair7 easy of use, Fair7 risk terhadap trust dengan hasil signifikansi atau ASIM sig to Thailand 0,143 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Yang selanjutnya uji normalitas Fair7 usefulness, Fair7 easy of use, Fair7 risk terhadap intention to use melalui trust. Kami di sini menggunakan metode Monte Carlo dengan hasil 0,290 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Yang selanjutnya uji multikolinearitas Fair7 usefulness, Fair7 easy of use, Fair7 risk terhadap trust dengan melihat hasil FIF untuk X1 yaitu hasilnya 1,992, X2 1,725, X3 1,581 yang artinya nilai tersebut di bawah 10, maka data tersebut terbebas atau terhindar dari adanya multikolinearitas. Yang selanjutnya uji multikolinearitas pada Fair7 usefulness, Fair7 easy of use, Fair7 risk terhadap intention to use melalui trust dengan nilai FIF X1 2,171, X2 1,737, X3 2,183 dan Y 2,319. Berdasarkan nilai FIF tersebut nilainya lebih kecil dari 10, maka hasil tersebut terbebas dari adanya multikolinearitas. Yang selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas pada Fair7 usefulness, Fair7 easy of use, Fair7 risk terhadap trust dengan menggunakan metode Glaser. Untuk X1 didapatkan hasil 0,060, X2 0,496, X3 0,158.
lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05, maka data tersebut terhindar dari adanya heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas pada perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk terhadap intention to use melalui trust didapatkan hasil X1 0,715, X2 0,759, X3 0,936, Y 0,830. Hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka data tersebut terhindar atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji autokorelasi pada perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk terhadap trust dengan menggunakan metode Darwin-Watson didapat nilai 2,230, yang artinya nilai tersebut dapat lebih besar dari nilai 0,05, yang artinya data tersebut terbebas dari autokorelasi. Yang selanjutnya, uji autokorelasi pada perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk terhadap intention to use melalui trust dengan nilai Darwin-Watson 2,244, yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka data tersebut terhindar dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Yang selanjutnya, hasil uji regresi berganda. Hasil uji regresi berganda untuk menguji hipotesis perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk terhadap trust didapat persamaan Y 1,711 ditambah 0,153 X1 ditambah 0,073 X2 dan ditambah 0,440 X3, yang artinya konstansa bernilai 1,711 menunjukkan apabila semua variabel bernilai 0, maka trust akan bernilai 1,711. Untuk koefisien regresi perceived usefulness berarah positif 0,153, yang artinya bahwa peningkatan perceived usefulness sebesar 1 akan meningkatkan trust sebesar 0,153. Koefisien regresi perceived ease of use berarah positif sebesar 0,073, yang artinya bahwa peningkatan perceived ease of use sebesar 1 maka akan meningkatkan trust sebesar 0,073. Yang selanjutnya, koefisien regresi perceived risk berarah positif sebesar 0,440, yang artinya bahwa peningkatan perceived risk sebesar 1 maka akan meningkatkan trust sebesar 0,440. Yang selanjutnya, hasil uji regresi berganda untuk menguji hipotesis perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk trust terhadap intention to use didapat hasil persamaan Z sama dengan minus 0,287 ditambah 0,224 X1 ditambah 0,424 X2 ditambah minus 0,169 X3 ditambah 0,189 Y, yaitu dengan nilai konstanta bernilai minus 0,287 menunjukkan apabila semua variabel bernilai 0, maka intention to use akan bernilai minus 0,287. Untuk koefisien regresi perceived usefulness berarah positif sebesar 0,224, yang artinya bahwa peningkatan perceived usefulness sebesar 1 maka akan meningkatkan intention to use sebesar 0,224. Untuk koefisien regresi perceived ease of use berarah positif sebesar 0,424, yang artinya bahwa peningkatan perceived ease of use sebesar 1 akan meningkatkan intention to use sebesar 0,424. Yang selanjutnya, koefisien regresi perceived risk berarah positif sebesar 0,169,
yang artinya bahwa peningkatan perceived risk sebesar 1 maka akan meningkatkan intention to use sebesar minus 0,169. Dan yang terakhir, koefisien regresi trust berarah positif sebesar 0,189, yang artinya bahwa peningkatan trust sebesar 1 maka akan meningkatkan intention to use sebesar 0,189. Yang selanjutnya, hasil uji Sobel. Hasil uji Sobel ini untuk menguji apakah trust berperan peran trust sebagai mediator. Yang pertama, variabel perceived usefulness dengan nilai T hitung 1,1781438 dengan nilai T tabel 1,66105, yang artinya T tabel lebih besar dari T hitung, maka peran trust sebagai mediator tidak memediasi antara perceived usefulness dengan intention to use. Yang selanjutnya, perceived easy of use dengan nilai 0,686000673 dengan nilai T tabel 1,66103, yang artinya T tabel lebih besar dari nilai T hitung, maka peran trust sebagai mediator tidak memediasi. Untuk yang ketiga, perceived risk dengan nilai T hitung 1,2574241 dengan T tabel 1,66105, yang artinya T tabel lebih besar daripada T hitung, maka peran trust sebagai mediator antara perceived risk terhadap intention to use tidak memediasi. Yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang atau hasil dari uji hipotesis. Penelitian kami ini memiliki 10 hipotesis sebagaimana terdapat pada hipotesis statistik. Untuk hasil hipotesis yang pertama, bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use, kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar 2,859 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,66071, yang mengilustrasikan H0 ditolak. Artinya perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Hipotesis kedua bertujuan untuk menguji pengaruh perceived easy of use terhadap intention to use, kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar 3,261 lebih besar dari nilai T tabel 1,66071 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang mengilustrasikan H0 ditolak. Artinya perceived easy of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Yang selanjutnya, hasil uji hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji pengaruh perceived risk terhadap intention to use, kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar minus 1,372. Diperoleh nilai T hitung sebesar minus 1,372 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 1,6607, dengan nilai signifikansi 0,173 lebih besar dari 0,05, yang mengilustrasikan H0 diterima. Artinya perceived risk tidak berpengaruh terhadap intention to use. Hipotesis keempat bertujuan untuk menguji pengaruh trust terhadap intention to use, kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar 1,287 lebih kecil dari 1,66071 dengan nilai signifikansi 0,201 lebih besar dari 0,05, yang mengilustrasikan H0 diterima. Artinya trust tidak berpengaruh terhadap intention to use. Yang selanjutnya, hipotesis kelima bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness terhadap trust, kemudian diperoleh nilai T hitung sebesar 2,943 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,6607 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05, yang mengilustrasikan H0 ditolak. Artinya perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust.
Yang selanjutnya, hipotesis keenam bertujuan untuk menguji pengaruh perceived ease of use terhadap trust, kemudian diperoleh nilai terhitung sebesar 0,810 lebih kecil dari 1,66071 dengan nilai signifikansi 0,420 lebih besar dari 0,05 yang mengilustrasikan H0 diterima. Artinya, perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap trust. Yang selanjutnya, hipotesis ketujuh bertujuan untuk menguji pengaruh perceived risk terhadap trust, kemudian diperoleh nilai terhitung sebesar 6,042 lebih besar dari 0,6607 yaitu tabel dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengilustrasikan H0 ditolak. Artinya, perceived risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Yang selanjutnya, hipotesis ke-8 bertujuan untuk menguji pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use melalui trust yang menghasilkan nilai terhitung sebesar 1,1781438 lebih kecil dari 1,66105 mengilustrasikan bahwa H0 ditolak. Artinya, perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Yang selanjutnya, hipotesis ke-9 bertujuan untuk menguji pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use melalui trust yang menghasilkan nilai terhitung dari uji Sobel sebesar 0,686000673, artinya lebih kecil dari nilai tabel 1,66105 yang mengilustrasikan bahwa H0 diterima. Artinya, perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Hipotesis terakhir yaitu hipotesis ke-10 bertujuan untuk menguji pengaruh perceived risk terhadap intention to use melalui trust yang mengilustrasikan nilai terhitung uji Sobel sebesar 1,2574291 lebih kecil dari nilai tabel yaitu 1,66105 yang mengilustrasikan bahwa H0 diterima. Artinya, perceived risk tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan di sini itu pembahasan tentang hasil uji hipotesis. Untuk hasil uji hipotesis pertama, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan Kaitawan 2015, Ramos de Luna, Montoro dan Kaitawan 2015, Aydin et al. 2016, Ramos de Luna et al. 2017, Al-Sarafi 2017, Ramos de Luna et al. 2019, Aydin et al. 2016, Pambudi 2019, dan Singh et al. 2020. Hasil hipotesis kedua yaitu perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Singh et al. Pada tahun 2020. Yang selanjutnya, hipotesis ketiga, perceived risk tidak berpengaruh terhadap intention to use. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Avanasevic et al. Pada tahun 2016. Yang selanjutnya, hipotesis keempat, trust tidak berpengaruh terhadap intention to use, sedangkan dalam penelitian sebelumnya, trust ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use pada pengguna e-wallet yang dikemukakan oleh Sari 2019, Anggraini 2019, dan Wahyu Ningsih 2019. Kemudian, hipotesis kelima yaitu perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Al-Sarafi et al. Tahun 2019, Putri dan Fitri 2019, dan Anggraini 2019. Sedangkan menurut Wahyu Ningsih 2019, perceived usefulness ini tidak berpengaruh terhadap kepercayaan atau trust.
Kemudian, hipotesis keenam, perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap trust. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Bagasdia pada tahun 2018, tetapi pada penelitian Al-Sharafi et al. 2019, Putri dan Fitri 2019, Karismawan dan Widianto 2016 menunjukkan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif terhadap trust. Yang selanjutnya, hipotesis ketujuh, perceived risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Temuan dalam penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Putri dan Fitri pada tahun 2019. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih pada tahun 2019 dan Asnawiyah 2019 menunjukkan bahwa perceived risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Kemudian untuk hipotesis ke-8, perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Hipotesis ke-9, perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Hipotesis ke-10, perceived risk tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Sedangkan pada artikel-artikel yang kami jadikan sebagai referensi bahwa perceived usefulness itu berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Begitupun juga dengan perceived ease of use dan perceived risk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, yaitu kesimpulan, akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulannya, variabel perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan e-wallet dengan tingkat perceived usefulness akan membuat semakin tinggi niat mahasiswa Unjani untuk menggunakan e-wallet. Selanjutnya, variabel perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use. Hal ini dikarenakan pengguna e-wallet merasa nyaman dan mudah beradaptasi dengan layanan e-wallet dan tidak mengalami kesulitan yang berarti selama penggunaan. Yang ketiga, variabel trust tidak berpengaruh terhadap intention to use. Hal ini dirasakan tingginya integritas e-wallet sebagai penyedia layanan e-wallet. Tingginya kepercayaan pengguna dipengaruhi oleh citra baik yang dibangun oleh e-wallet, seperti menjalin hubungan dengan banyak mitra, promosi yang masih dilakukan di berbagai media. Variabel perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi layanan manfaat yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan konsumen pada e-wallet. Variabel perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap trust. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah penggunaan e-wallet, maka semakin rendah kepercayaan konsumen pada e-wallet. Jadi yang membuat kepercayaan tinggi itu tidak hanyalah kemudahan saja. Kemudian, variabel perceived risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Hal ini menunjukkan semakin tinggi resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi kepercayaan konsumen pada e-wallet. Variabel perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Variabel perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap intention to use melalui trust. Penelitian ini memiliki dua saran. Yang pertama itu adalah implikasi ilmiah dan implikasi manajerial. Implikasi ilmiah, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dari mulai aspek lokus penelitian, kemudian sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Keterbatasan pertama dari aspek lokus penelitian yang kami hanya melibatkan mahasiswa Unjani. Maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan dengan cakupan wilayah geografis yang lebih luas sehingga hasil penelitian lebih tergeneralisasi. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah dari aspek jumlah sampel yang digunakan. Kami hanya menggunakan 100 sampel. Maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak lagi sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan
lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada implikasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, membuktikan kekuatan utama layanan e-wallet adalah perceived usefulness. Nah, perceived usefulness ini memiliki nilai signifikasi yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lain. Maka perlu ditingkatkan dan dikembangkan dari segi manfaat-manfaatnya lagi, diperbanyak lagi. Kemudian untuk perceived risk memiliki nilai signifikasi yang paling rendah dibandingkan dengan variabel lain, maka pengelola e-wallet lebih memperhatikan hal-hal yang membuat kepercayaan meningkat dengan cara memberikan jaminan kepuasan, perhatian, dan informasi yang diberikan dapat dipercaya. Selain itu juga memperhatikan resiko-resiko sehingga pengelola e-wallet lebih dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.